like, komen, dan subscribe channel ini agar Aksi Mania lebih banyak mengetahui program atau informasi lain yang kami berikan. Suka tidak suka, ya dengan berbagai resiko. Kita harus berani turun. Jangan mau, istilahnya dalam tanda kutip, dipilih saja. Aksi Mania kembali lagi di Aksi Radio Channel, dan seperti biasa kita akan berbincang-bincang dengan narasumber pilihan yang sudah hadir di studio kita. Langsung saja kita sapa beliau. Selamat datang di studio kami, Pak Natala Sumeda atau Ko Natala ya. Beliau adalah etnis Chinese, betul ya Ko ya? Betul. Etnis Chinese yang tapi sangat diterima di masyarakat Kabupaten Karawang, luar biasa. Nanti kita bahas soal seperti apa aktivitas beliau sebagai salah seorang anggota DPRD dan juga penerimaan masyarakat Kabupaten Karawang terhadap beliau. Kesibukan gimana, Pak Natala? Waduh, hari ini sangat luar biasa. Hari ini saya tadi pagi, sejak pagi hari saya sudah ngurusin masyarakat kita, masyarakat Karawang yang kena COVID. Kemudian dilanjut siang hari, saya menghadiri peresmian syukuran jalan di salah satu desa di Teluk Jambe Timur, yaitu di Desa Pusorjaya, tepatnya di Dusun Sarijaya. Dan hari ini, sore hari ini, saya bersyukur masih diberi kesehatan, bisa berkumpul, bisa hadir di radio Aksi yang menurut saya ini radionya genrenya anak muda lah, luar biasa gitu. Mencoba untuk tetap menjadi muda tepatnya. Ya, betul. Nah, Pak Natala, sejak 2 tahun terakhir lah, 1,5 tahun sejak pandemi, anggota DPRD Karawang sepertinya lebih banyak kerja di jalanan ya, mau tidak mau, termasuk Pak Natala. Betul. Suka tidak suka, ya dengan berbagai resiko. Betul. Kita harus berani turun. Jangan mau, istilahnya dalam tanda kutip, dipilih saja. Tetapi ya ada saatnya juga anggota DPRD turun ke jalan melihat kondisi real di lapangan. Apalagi dengan status hampir 6 minggu terakhir ini, Karawang benar-benar sulit. Harus ada orang yang saling mengingatkan. 4 minggu berturut-turut kita di zona merah. Betul. 2 minggu terakhir ini kita sudah di zona hitam. Kalau kita tidak mengingatkan, kita juga akan adalah bagian dari pemerintahan secara undang-undang, pemerintahan Kabupaten Karawang. Ya suka tidak suka, ya saatnya kita turun kepada masyarakat. Betul. Nah, Pak Natala, saya itu ingat betul ya, saya nggak tahu Pak Natala masih ingat atau enggak, tahun 2013 atau 2014 pertama kali saya jadi wartawan yang turun ke lapangan, dulu ikut sama Pak Natala sidak ke kantor Dinas Lingkungan Hidup. Jadi itu marah-marah karena ruang kantor kepala dinasnya terkunci waktu itu padahal hari kerja, dan saya tahu betul karakter Pak Natala ini rasanya ada sedikit yang melenceng, pasti ngomel-ngomel di status WhatsApp-nya. Kenapa bisa begitu? Apakah karena merahnya PDIP-nya jadi harus kesannya gagah gitu? Ya jadi begini, tugas utama anggota DPR itu kan adalah pengawasan. Di lain sisi, selain penyelesaian peraturan daerah dan anggaran, pengawasan ini sangat penting. Dan saya memang mungkin salah satu dari sekian banyak anggota dewan yang berseluncur di media sosial. Kenapa harus kita informasikan di media sosial kita? Karena yang pertama, kita tidak mungkin bisa menjangkau para konstituen kita setiap hari, karena ada yang harus kita prioritaskan adalah kerja di kantor DPRD. Yang kedua adalah supaya konstituen kita tahu, jangan memilih anggota dewan istilahnya membeli kucing dalam karung. Harus pasti apa sih kinerjanya supaya terukur gitu. Yang ketiga, kita harus bisa memastikan bahwa dinas yang menggunakan anggaran tersebut adalah benar-benar bekerja untuk masyarakat. Ini yang sangat penting, apalagi kalau bicara lingkungan. Mungkin bagi sebagian orang yang lingkungan ini tidak terlalu penting, gitu kan. Yang penting gua bisa makan gitu. Tapi lingkungan itu sebenarnya sangat penting. Karena apa? Di lingkungan itu banyak yang harus kita benahi. Yaitu udara, itu sangat penting untuk generasi yang akan datang. Kemudian kita bicara lingkungan juga bicara tidak lepas dari manajemen udara. Ini juga kan harus dibicarakan. Kalau orang-orangnya saya anggap dalam tanda kutip tidak profesional, tidak kerja tepat waktu, ketika kita datang pagi hari dikunci, ya mau dibawa kemana? Gitu. Nah, tapi kok sebagai seorang anggota dewan yang mungkin kalau saya perhatikan ya dari
50 ya, 50 Ya. anggota. Ini Konatala ini kan yang paling, salah satu yang paling vokal. Pernah ngerasa apa ya, kayaknya etnisnya kan bukan etnis kita gitu ya, etnis saya berbeda, termasuk juga agama juga Iya. minoritas. Pernah ngerasa kayak minder nggak sih, dan ada khawatir nggak sih, aduh kayaknya kalau kencang-kencang gini nanti bisa-bisa saya nggak diterima nih gitu. Yang pertama kali membuat saya seperti ini adalah, saya harus katakan, saya berterima kasih adalah pada almarhum Haji Tono Bahtiar. Beliau yang mengajarkan saya bagaimana menjadi warga negara tidak perlu melihat apa yang kita terlahir dari warga negara apa, kita tidak terlahir dari suku apa, kita tidak terlahir dari ras apa. Itu yang menjadi kenapa saya menjadi berani. Gitu kan. Saya pikir begini, kalau kita selalu bicara suku, ras, tapi implementasi di lapangannya tidak ada juga, ya percuma saja. Makanya saya coba memberanikan diri, tetapi saya sudah meneguhkan dalam hati, ketika saya bicara saya harus pegang data. Speaking by data ini yang harus sangat penting. Jangan sampai kita menyalahkan dinas, jangan sampai kita menyerang bupati dan wakil bupati dalam sisi pengawasan, tetapi kita tidak punya data. Jadi setiap kali saya bicara, setiap permasalahan yang saya unggah di media sosial saya yakini saya punya data dan berani mempertanggungjawabkan. Itu yang paling penting. Yang kedua, kita harus bekerja untuk kebutuhan mereka. Tujuan kita dipilih itu bukan hanya duduk manis di kantor, tapi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat harus dipenuhi. Satu hal yang paling saya ingat, orang tua saya mengajarkan, dimanapun Anda lahir, di situ Anda harus mengabdi. Mungkin bagi sebagian orang tidak mengetahui latar belakang orang tua saya, tetapi bagi sebagian orang itu paham. Orang tua saya juga orang yang paling bersosialisasi dengan semua golongan. Jadi kalau orang bicara Pak Natala belum pernah mengalami masa sulit, siapa bilang? Saya sejak lahir sampai orang tua saya meninggal, saya waktu SD itu saya orang yang paling sering diajak ayah saya. Ayah saya adalah sopir ambulan. Dulu semua rumah sakit nggak punya ambulan, jadi ayah saya punya mobil membawa jenazah. Saya selalu mendampingi ayah saya. Ibu saya dulu adalah tukang kayu. Walaupun orang bilang keluarga saya itu orang berada, tapi ketika ayah saya dan ibu saya itu adalah tukang ngumpulin kayu bakar, sampai dijual, sampai punya ambulan, sampai kondisi hari ini. Makanya saya paham kondisi orang susah itu seperti apa. Makanya kenapa saya selalu ngobrol ya, ketika ada rezeki ya kita harus berbagi, ya minimal dengan masyarakat lingkungan. Dari situ saya melihat kok ini DPRD sebenarnya ada celah untuk mengangkat harkat warga gitu. Dari yang level susah harus ada link yang berani menjembatani. Nah, makanya saya coba maju lah. Apa dulu yang selain termotivasi karena itu, apa yang membuat terpacut berani itu? Karena kan itu tadi ya, balik lagi ada di kelompok yang minoritas gitu, mau nggak mau gitu, harus kita sebut begitu. Yang pertama, saya punya teman-teman ya yang tidak bisa mengakses ketika pembuatan KTP susah. Semua ada aturan yang kayaknya agak ngejelimet gitu kan. Kemudian saya berpikir yang paling utamanya, kita tidak mungkin bisa apa yang kita suarakan itu kalau kita tidak di dalam parlemen. Percuma, tidak akan didengar oleh eksekutif gitu kan. Makanya saya coba memberanikan diri, maju. Terlepas saya juga tadinya berpikir kayaknya susah nih orang kayak saya gitu kan, susah gitu. Tetapi ketika saya coba meyakinkan masyarakat sampai ke pelosok desa, ya puji syukurlah bahwa saya walaupun di periode pertama saya hanya sebagai suara terbesar ketiga, tetapi saya bisa melaksanakan PAW 2 tahun, hampir 2 tahun ya. Setelah itu saya buktikan kepada masyarakat. Saya pikir wah ini nggak ada lagi bicara pembatasan benang merahnya gitu kan. Tetapi ketika masyarakat kita welcome karena kinerja kita, saya coba edukasi mereka. Akhirnya mereka paham, oh iya ternyata tidak semua orang minoritas ini ya mempunyai gap yang berbeda dengan kami gitu kan. Dari situ kami coba bantu warga, edukasi. Saya coba membuat perpustakaan mini, saya bicara dengan mereka, kalau ada keperluan ayo kita bantu. Sampai akhirnya ya terbukti perjalanan saya ini di periode pertama ketika saya melaksanakan PAW saya hanya punya suara 2.900.
Di periode kedua saya mendapatkan suara 4.500. Sekarang di periode ketiga saya mendapatkan 6.800. Artinya suara saya terus menaik. Betul. Artinya kepercayaan masyarakat yang tadinya mungkin melihat dari sisi wah karena minoritas nih suaranya nggak besar, tapi terbukti saya. Kalau kita hitung suara minoritas Karawang itu khususnya di dapil 1 nggak mungkin sampai 6.800. Dapil 1 itu kan hanya sekitaran Tuparep saja gitu kan. Kalaupun misalkan kita bicara Resinda, bicara lain-lain, ya mereka tetap orang Tuparep, dagang di Tuparep. Suaranya tidak mungkin 6.800. Tapi kepercayaan masyarakat kepada saya ini yang membuat saya pede. Saya harus berani tuh. Karena apa? Suara masyarakat itu ada di pundak saya. Karena mereka memilih saya, sehingga saya harus berani menyuarakan apa yang jadi kehendak mereka. Kok mohon maaf, saya mau tanya, saya penasaran sebetulnya, tapi jangan tersinggung. Agamanya apa sih kok? Agama saya Buddha. Buddha. Agama saya Buddha. Memang sejak lahir saya beragama Buddha. Mungkin orang bertanya kenapa namanya Natal? Saya lahir tepat di hari Natal. Orang tua saya memberikan nama saya Natala karena kelahirannya pas di hari Natal. Jadi memang terkadang banyak ketika hari Natal orang mengucapkan saya Natal. Ketika bahkan beberapa pendeta pun ya memberikan ucapan Natal ke saya. Bahkan tapi kalau sudah tahu mengucapkan selamat ulang tahun, kata saya apa sih artinya sebuah nama gitu kan? Kalau memang nama itu tidak ada artinya ya biasa saja lah, kita nothing tulus lah, kita berjalan apa adanya aja. Betul. Agama Buddha lahir di hari Natal, diberi nama Natala, dan banyak orang yang nggak tahu kalau Pak Natala ini bangun masjid di salah satu desa, betul ya? Betul. Jadi kenapa masjid yang dipilih? Apa karena untuk menjaring pemilih beragama Islam? Ya, jadi begini. Salah satu desa, misalkan saya ambil dusun Tegal Koneng di Mekarjati, itu adalah dusun yang paling tertinggal. Padahal statusnya ada di kelurahan. Betul. Statusnya ada di kelurahan. Kurang lebih 1,8 kilo jalannya itu rusak. Saya ketika pertama masuk menjadi anggota DPRD, saya diajak ke sebuah dusun oleh pengurus partai. Pak, coba tolong perhatikan dusun kami. Waktu itu ya kurang lebih 3 bulan sebelum pemilihan di periode kedua, saya datang ke sana. Saya bawa, waktu itu saya punya mobil dinas, saya bawa masyarakat itu ada yang sakit. Sampai yang namanya as mobil saya patah. Karena memang jalannya curam, parah banget. Dan ketika itu setiap kali hujan besar ya, itu hujan deras itu banjir. Banyak orang yang ke masjid sana kumpul. Saya bilang kok ini masjid nggak pernah selesai dibangun, sudah berapa lama? DKM di sana mengatakan ini sudah tahunan Pak, nggak bisa, kita nggak ada anggaran. Nah, ketika di situ saya terpikir, loh, ini masjid ini adalah membantu ketika banjir, ketika ada kok tidak ada yang peduli Pemda Karawang, padahal ini tidak jauh jaraknya dengan pusat kota gitu. Betul. Akhirnya saya coba beranikan diri, saya tanya ke pemerintah daerah, bisa nggak ada bantuan untuk masjid? Bisa, oke. Kalau gitu saya coba ajukan. Sampai sekarang ya kalau Anda pernah melihat sana, masjidnya sudah lumayan luar biasa bagus gitu kan. Satu itu, yang kedua di Teluk Jambe Timur di Desa Puserjaya, saya pernah membangun masjid. Itu murni dari perjuangan saya. Walaupun memang fondasi awalnya adalah sumbangan daripada masyarakat, tapi masjid itu pun sempat tepatnya sekarang ada di Kampung Babakan kalau tidak salah ya. Itu di dekat rumah kepala desa yang hari ini terpilih. Itu juga luar biasa. Jadi kalau kita hitung selama saya jadi anggota dewan, kurang lebih itu ada sekitar 26 masjid yang dari perjuangan kita. Bukan uang saya pribadi, tetapi sebagai anggota dewan harus bisa memperjuangkan apa yang jadi keinginan masyarakat. Kita perjuangkan kurang lebih di angka segitulah. Termasuk di dalamnya ada musola, dan sekarang yang kita bicarakan adalah rumah layak huni. Nah, ini adalah program-program yang menurut saya sangat membantu masyarakat yang tidak mampu gitu. Kan dulu juga ada salah satu anggota dewan yang non muslim juga. Itu memperjuangkan pembangunan wihara. Dari situ sudah terpikir, oh ternyata pemerintah itu sebenarnya ada anggarannya, tapi kenapa tidak pernah dikucurkan atau kita tidak tahu. Makanya dari situ itu salah satu juga yang membuat saya ingin lebih banyak mengetahui. Oh, kalau gitu saya harus berani terjun sebagai orang berpolitik. Walaupun saya pikir saya tadinya saya sampingan dulu lah. Saya mau suku apa, mau ras apa, yang penting saya mau yakinkan masyarakat dulu. Mau tidak memilih saya. Kalau mau memilih saya harus berjanji, saya harus kembali memperjuangkan apa yang telah mereka bukti. Tapi kalau menurut pandangan Pak Natala sendiri ketika membangun masjid itu bisa dibilang sebagai
konsekuensi politis Ya. atau memang murni betul-betul dari hati. Tapi rasanya kalau untuk politisi nggak ada yang dari hati banget ya. Jadi gini, kalau saya kan di agama saya diajarkan ya berbuat baik itu akan mendapatkan pahala. Saya pikir kita membangun tempat ibadah apapun ya, secara pribadi kita akan memiliki pahala. Terlepas kedepannya akan menjadi pandangan politis atau tidak, yang penting kita punya tujuan baik dulu. Tujuan baik kita ini adalah membangun tempat ibadah. Masa iya sih di satu kampung tidak ada tempat ibadah yang mayoritas misalkan muslim di sana? Masa iya sih tidak ada tempat ibadah misalkan dalam bentuk gereja ketika di kampung tersebut memang tidak memiliki gereja gitu kan? Kalau itu misalkan tidak ada sampai mereka harus ibadah keluar wilayah, artinya traffic manusia ini akan lebih banyak. Tapi kenapa nggak kita dibikin lebih skup lebih kecil saja? Ketika memang ada ibadah, kenapa sih Anda harus keluar? Atau di wilayah ada gitu kan? Nah itu yang jadi pemikiran saya gitu kan. Dan saya kenapa termotivasi waktu itu membangun masjidnya? Karena ketika malam takbiran saya pernah datang. Saya lihat Anda melakukan takbiran tetapi masjid tidak ada. Masjidnya ya sangat kecil sekali. Dulu itu adalah sebuah musola yang saya cerita tadi. Itu sebuah musola sampai hari ini menjadi sebuah masjid gitu kan. Nah saya bilang ini harusnya sudah dibangun ya Pak. Keinginan kami ada. Saya lihat keinginan masyarakat ternyata ada. Tapi kemampuan kita tidak ada. Saya bilang saya akan berjanji akan bangun masjid di sini. Karena apa? Anda telah memilih saya. Dan hampir 70% dari satu dusun itu adalah memilih saya. Sekarang di periode kedua 80%, di periode ketiga hampir 90% yang memilih saya. Saya pernah ke sana. Ya. Begitu saya sana, ramai masyarakat ternyata 100% yang ada di situ waktu itu Ya. konstituennya Pak Natal. Iya, sampai saya bikin posko di sana, saya bangun rumah layak huni untuk sampai sekarang di antara di satu kelurahan itu memang Tegal Koneng ini adalah termasuk daerah yang sangat tertinggal. Sangat tertinggal dan rulahu-nya itu saya bangun sekarang sudah hampir 8 rulahu. Masjid jalan 1, sekian meter sudah kita bangun. Kita juga sedang perjuangkan jembatannya. Jadi saya bilang ini tanggung jawab moral saya. Ketika Anda memilih, ya saya harus melayani Anda gitu kan. Itu yang kenapa menjadi inspirasi saya. Terlepas nanti orang akan melihat, wah ini adalah konsumsi. Ya mau bagaimana? Saya orang politik gitu kan, orang partai politik. Dan perjuangan itu pun adanya masjid, adanya jalan adalah dari jalur politik yang saya perjuangkan. Mau nggak mau, suka nggak suka ya itu jalannya. Nah, sebagai seorang yang minoritas itu tadi, punya mimpi besar nggak sih? Kayak misalnya, sorry ya, biasanya udah jadi anggota DPR kan nggak mungkin selamanya jadi anggota DPRD kan, pasti punya mimpi yang lebih besar dari itu. Pernah nggak terpikir untuk ke jenjang yang lebih tinggi? Secara naluri politik ya, saya sebenarnya ingin punya jenjang yang lebih tinggi. Ya entah itu maju ke level provinsi, ke DPR RI, atau misalkan menjadi pimpinan tertinggi di daerah, itu mimpi pasti selalu ada. Tetapi kan untuk memperjuangkan itu bukan suatu hal yang mudah. Karena saya 3 periode saja pun di dapil lain belum tentu mengenal saya. Gitu kan, belum tentu mengenal saya. Makanya kenapa saya juga bersyukur hari ini saya diberi kepercayaan oleh pimpinan tertinggi partai kami sebagai sekretaris. Coba kalau dilihat perjalanan partai PDI Perjuangan di Kabupaten Karawang, itu non-muslim saya yang mungkin levelnya tertinggi sekarang. Saya menjadi anggota DPR 3 kali, kemudian saya menjadi sekretaris DPC. Sebelumnya kan tidak pernah ada gitu kan. Mimpi secara berjenjang itu selalu ada gitu. Keinginan saya kadang-kadang suka males juga. Greget juga, nih bupati kok nggak mau begini sih, wakil bupati gini, masa mesti gua sih kasarnya jadi pimpinan. Greget itu selalu ada gitu kan. Tapi kan kita kembalikan saja kepada masyarakat seperti apa, terus partai juga aturannya seperti apa, ya kita berjalan seperti air mengalir lah gitu. Nah, untuk menyikapi Kabupaten Karawang sendiri kok, hari ini pemerintah daerah Kabupaten Karawang kan ya sudah bekerja lah dengan berbagai kebijakannya, dengan berbagai caranya. Ada yang salah nggak sih dengan pemerintah kita? Jadi kalau saya melihat pemerintah hari ini, saya bukan melihat benar atau salah, tetapi sesuai aturan atau tidak sesuai aturan, gitu kan? Kalau bicara benar salah, ya semua orang akan melihat dari sudut pandang yang berbeda-beda kan. Tetapi kalau bicara aturan, orang akan seragam menilainya. Oh ternyata ini melenceng dari aturan dan ini sesuai dengan aturan. Nah ini yang selalu saya ingatkan kepada rekan-rekan anggota dewan.
Saya bilang, Anda boleh sebagai partai pengusung, tetapi ketika pemberhentian melenceng, masa iya sih Anda mau ngikutin yang melenceng? Tugas anggota dewan itu ketika diambil sumpah jabatan adalah pengawasan yang pertama. Nah, makanya di situ saya berpikir dan saya menyarankan untuk ya membuka pikiran semuanya bahwa tugas kita di anggota DPRD tidak bisa sama dengan eksekutif. Jadi tetap walaupun suka tidak suka, Anda sebagai oposisi, Anda sebagai partai koalisi, Anda harus bisa tetap mengawasi. Nah itu yang hari ini tetap saya pegang teguh dan saya selalu ingatkan ketika ada riak-riak ramai di grup DPRD, wah Natala ini begini-begini terlalu berani, saya bilang tugas saya menjalankan kok. Saya tidak akan berteriak-teriak di luar parlemen, tapi saya akan berteriak di dalam parlemen karena saya punya hak imunitas yang dilindungi secara undang-undang. Makanya kenapa saya harus berani gitu kan. Tetapi ya itu kembali, saya harus berani berteriak ketika saya mempunyai data. Dan satu pertanyaan terakhir kok, ada nggak sih pesan untuk khususnya kaum milenial nih yang lagi melek-meleknya sama media sosial kan sekarang banyak banget kaum milenial yang saking meleknya sama media sosial sampai lupa batasan-batasan gitu, sampai nyinggung-nyinggungnya soal perbedaan, soal ras, soal agama apalagi. Gitu. Ya saya sih hanya berpesan ya, orang yang pertama orang lahir itu tidak bisa memilih. Anda dilahirkan dari suku apapun, Anda tidak bisa memilih. Jadi kita harus terima apa adanya. Tetapi yang pasti ketika Anda sudah dilahirkan di dunia ini, Anda harus berani bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Karena ketika kita susah, ketika kita senang, masyarakat yang ada di sekitarnya yang mendukung kita. Yang pertama itu. Yang kedua, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Karawang, khususnya kaum milenial nih, pendengar setia Radio Aksi ini. Ini yang sangat penting. Bahwa bermedia itu boleh, tapi aturan tetap harus dipegang. Jangan mengunggah berita-berita atau gambar-gambar yang belum bisa ada pertanggungjawaban secara moralnya. Jangan membuat berita-berita hoax yang memang nanti ini sangat berbahaya karena aturan media sosial ini tidak atur ada undang-undangnya, gitu kan. Nah, jangan sampai seperti itu. Tetapi unggahlah hal-hal yang positif, hal mengajak, apalagi dalam kondisi pandemi COVID seperti ini ya, kita harus berani menegur rekan kita, saudara kita. Ketika misalkan mereka tidak percaya dengan COVID, boleh mereka tidak percaya. Tetapi ingatkan kepada mereka bahwa yang namanya korban itu sudah banyak. Yang meninggal pun lebih dari 1.400 di Kabupaten Karawang. Itu sudah adalah bukti nyata gitu kan. Nah hal-hal positif seperti inilah. Karena apa? Ketika hal positif seperti ini diunggah, saya yakin akan membuka mindset semua kalangan anak muda. Anak muda Karawang itu anak-anak pintar loh. Terbukti anak-anak pintar. Kenapa saya katakan anak-anak pintar? Hampir semua yang diunggah anak muda ini rata-rata viral di mana-mana. Bayangkan, kemarin saja termasuk disuntik jarum saja ya, bisa luar biasa gitu kan. Ya kan kreatifnya sangat luar biasa. Saya lihat anak-anak muda sekarang ini, ya saya pikir ketika saya ngobrol anak muda, kenapa Anda tidak mau bekerja? Pak, saya ada ekraf. Nah, satu hal yang hari ini sedang kita dorong, ekonomi kreatif. Kita di ekonomi itu ada 17 program sebenarnya kan. Jadi bicara ekonomi kreatif itu bukan hanya bicara buka kantin. Tapi kan di dalamnya kan ada sisi bidang insinyurnya, ada bidang filmnya, ada bidang lain. Ini yang harus sebenarnya ditangkap pesan oleh anak-anak muda Kabupaten Karawang. Oke, kok Natala, terima kasih banyak, obrolannya berkesan banget dan daging semua isinya. Mudah-mudahan obrolan kita ini memberikan inspirasi untuk banyak orang ya kok ya, khususnya mereka-mereka yang masih ada anggota DPRD tapi bukan di sini sih, di berbagai daerah lain mungkin. Kalau di konstituen ngakunya susah terus, tapi kalau update status senang-senang terus. Luar biasa. Dan Aksimadia, itu dia obrolan kita bersama dengan Pak Natala Sumeda, anggota DPRD Kabupaten Karawang. Terima kasih banyak sudah menyimak dan jangan lupa untuk subscribe channel kita, like, share, dan komen video ini sebanyak-banyaknya. Saya Muhammad Azmi undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Radio siaran sosial dan niaga, akrab di telinga, dekat di hati.